Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Setiawan. Saya bekerja di salah satu sekolah swasta bernama di MTS Kalipucang sebagai guru mata pelajaran baca tulis Al-Quran ataupun BTQ. Yang insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan bercerita mengenai sebuah kisah inspiratif, kisah dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kisah ini menjadi sebuah motivasi bagi diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kisah sahabat ini bernama Abdullah bin Umi Maktum. Dulu di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dakwah secara sir dan dakwah secara zahir, pada waktu itu Rasulullah SAW berdakwah kepada paman-pamannya, yakni Ammar bin Hisham, kemudian Abu Lahab serta Abu Sufyan. Pada suatu ketika ada perintah tersebut, perintah untuk berdakwah, Rasulullah langsung berdakwah kepada mereka. Bayangkan, paman Rasulullah SAW didakwahi oleh Rasul tiap malam dan tiap siang. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW membuat yang namanya sebuah pertemuan. Pertemuan tersebut berada di Masjidil Haram. Ketika berada di Masjidil Haram, datanglah paman Rasulullah SAW, Ammar bin Hisham, kemudian Abu Lahab serta Abu Sufyan hadir pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Rasulullah SAW. Di sana Rasulullah SAW mengajak kepada pamannya, mengajak kepada ketiga pamannya ini untuk memasuki agama Islam, untuk menawarkan Islam sebagai aturan hukum yang berada di Masjidil Haram. Tapi tanggapan tersebut ditolak oleh ketiga pamannya. Suatu ketika datanglah seorang sahabat, yang dimana sahabat ini adalah sahabat yang memiliki kurang fisiknya, tapi tidak dengan kurang keimanannya. Imanannya sangat kuat, keimanannya sangat kuat, tapi fisiknya sangat kurang. Datanglah seorang sahabat tersebut bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ketika datang dalam pertemuan tersebut, Abdullah bin Umi Maktum pun meminta Rasulullah untuk membacakan satu ayat saja di dalam Al-Quran. Abdullah bin Umi Maktum pun berkata, "Ya Habibana, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah saya mendengar salah satu ayat di dalam Al-Quran?" Ketika itu pula Rasulullah menengok kepada Abdullah bin Umi Maktum dengan wajah bermuka masam. Tapi tidak digubris oleh Rasulullah, bahkan tidak dijawab pertanyaan Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua kalinya Abdullah bin Umi Maktum pun bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Habibana, ya Rasulullah, bolehkah saya mendengar salah satu ayat saja di dalam Al-Quran?" Maka pada waktu itu Rasulullah pun menengok kepada Abdullah bin Umi Maktum dan tidak berkata sedikit pun Rasulullah, yang ada hanyalah sebuah tanda bermuka masam di raut wajahnya Rasulullah. Maka pada waktu itu yang ketiga kalinya pun Abdullah bin Umi Maktum pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekali saja saya ingin mendengar salah satu ayat di dalam Al-Quran." Maka pada waktu itu Rasulullah pun menengok dengan wajah marah, dengan wajah bermuka masam, karena pada waktu itu Rasulullah menginginkan ketiga pamannya yang duduk bersamanya untuk masuk ke dalam Islam, bukan seorang sahabat yang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum. Karena tidak digubrisnya, karena tidak didengar dan tidak dijawab pertanyaan dari Abdullah bin Umi Maktum, maka Abdullah bin Umi Maktum pun pulang dalam keadaan bersedih. Keluar air matanya, gundah hatinya, galau rasanya, seakan-akan dia tidak mendapatkan peningkatan keimanan yang tinggi di dalam hatinya.
Sampai ke rumahnya pun dalam keadaan sedih dan terseguk-seguk karena merasa dirinya hina di hadapan Allah, tidak mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Di lain waktu, ketika itu Rasulullah masih mendakwah kepada pamannya, maka ketika itu pula Rasulullah pun pulang dari Masjidil Haram. Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW yang pada waktu itu sedang bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Yang pada waktu itu keluarlah Rasulullah dari Masjidil Haram dalam keadaan pusing, dalam keadaan demam. Maka ketika sampai ke rumah pun dalam keadaan demam dan dalam keadaan pusing. Bahkan diselimuti oleh Siti Khadijah pun tidak hilang rasa demam dan pusing tersebut. Yang akhirnya Allah menurunkan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Abasa ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Yang di dalam salah satu ayatnya mengatakan telah bermuka masam Rasulullah kepada salah satu a'ma, yaitu sahabat yang memiliki kekurangan fisik, memiliki kekurangan fisiknya yakni buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Maka dengan turunnya ayat tersebut memberikan yang namanya sebuah peringatan kepada Rasulullah SAW agar jangan sampai merendahkan hakikat manusia. Maka pada waktu itu Rasulullah tersadar, oh ternyata dengan dakwahnya kepada pamannya dakwah tidak diterima, mungkin salah satu sahabat ini ingin masuk ke dalam Islam. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Zaid bin Harisah untuk menemui Abdullah bin Ummi Maktum, dan Abdullah bin Ummi Maktum pun bersedia untuk datang kepada rumah Rasulullah. Dan ketika itu pula Rasulullah SAW memeluk Abdullah bin Ummi Maktum dan dia meminta maaf atas kesalahannya tadi karena telah bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Pada waktu itu pula Rasulullah pun membacakan salah satu ayat yang sudah dibacakan kepada tiga pamannya tadi. Dan pada waktu itu pula ningkat keimanannya Abdullah bin Ummi Maktum dan dia siap menyatakan beriman di hadapan Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sudah diucapkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam kisah tadi bisa diambil hikmah bahwasanya kita jangan sampai merendahkan hakikat orang lain, merendahkan fisik orang lain, karena belum tentu kita mulia di hadapan Allah. Jadilah orang yang bertakwa, yang bisa menghargai orang lain tanpa melihat fisiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.